Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Quran yang mulia, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pengajian energiologi Al-Quran dalam episode yang ketujuh. Dalam episode ini tema kita adalah tentang sensasi lapisan Al-Quran. Bahwa pada episode sebelumnya, yakni episode ke-6, kita sudah membahas tentang 7 lapisan Al-Quran. Maka pada pertemuan kali ini kita mencoba menguraikan sensasi atau juga bisa disebut vibrasi, getaran, yang bisa kita nikmati sebagai keindahan, keagungan, dan kemujizatan Al-Quran pada tiap lapisannya. Masalul mu'minil lazi yaqra'ul qur'ana masalul utsrujat rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah sitrun yang baunya harum dan rasanya manis. Al-Hadis. Dalam hadis tadi disiratkan tentang sensasi membaca Al-Quran bagi orang mukmin akan mendapatkan sensasi bagaikan buah sitrun, baunya harum dan rasanya manis. Yang tentunya pada tiap lapisan Al-Quran, bau harum dan rasa manis ini akan kita rasakan seharusnya jika hati kita tidak terkunci. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tak merasakan sensasi Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Surat Muhammad ayat 24. Sahabat Quran yang tercinta, sebelum kita menjelaskan sensasi lapisan Al-Quran atau dalam bahasa lain sebelum mentadaburi Al-Quran pada tiap lapisannya, untuk latihan mengaktifkan deteksi rasa atau aktivasi hati, kita akan mencoba membuat gambaran atau ilustrasi tentang sensasi duduk, rasanya duduk. Ini sekedar latihan membantu mengaktifkan rasa. Nanti kita akan coba merasakan sensasi duduk di tiap keadaan yang berbeda. Karena lapisan Al-Quran itu ada 7 lapis, maka ilustrasi sensasi duduk kita buat juga dalam 7 situasi. Baik, untuk lebih sempurnanya ketika kita memberikan gambaran atau juga boleh cerita, buatlah seolah-olah yang duduk nanti adalah kita sendiri. Anggaplah pelaku yang duduk itu adalah kita. Ceritanya begini, kita ini tinggal di sebuah pulau, mau melakukan perjalanan menuju ibu kota negara, yakni Jakarta. Silakan sahabat Quran boleh menentukan pulaunya, boleh Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau pulau lainnya. Ada beberapa suasana perjalanan dari rumah kita mau menuju Jakarta. Yang pertama tentu sensasinya sebelum kita berangkat, kita masih di dalam rumah, kita duduk di kursi rumah kita. Kedua, dari rumah kita naik beca dayung atau beca sepeda. Maka di posisi kedua ini kita duduk di beca menuju simpang 4 atau perempatan desa. Ketiga, setelah kita naik beca disambung naik ojek motor. Tentunya kita duduk di atas motor. Perjalanan ini menuju pelabuhan. Keempat, setelah nyampe pelabuhan kita turun ke sungai, masuk dalam speedboat atau kendaraan sungai. Di sini tentunya kita duduk di atas speedboat. Perjalanan kita menuju ibu kota provinsi. Kelima, setelah mendarat dari speedboat di ibu kota provinsi, kita naik taksi menuju bandara. Maka kita duduk di dalam taksi. Keenam,
Nyampe bandara, kita check-in masuk bandara. Sebelum berangkat menunggu pesawat, tentunya kita duduk di kursi ruang tunggu bandara. Ketujuh, akhirnya kita masuk pesawat, maka kita duduk di atas pesawat. Sahabat Quran yang bijaksana, walaupun kegiatan kita tadi hanya duduk karena tempatnya atau lapisannya berbeda, tentu sensasinya berbeda. Duduk di kursi rumah, sensasinya akan berbeda dengan duduk di beca, di ojek, di speedboat, di taksi, di kursi bandara, apalagi di kursi pesawat. Tentunya yang bisa merasakan perbedaan sensasi ini adalah kita sendiri, sebab kita pelakunya. Hal ini bisa kita rasakan jika hati kita tidak terkunci. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka terkunci. Tetapi kalau hati kita terkunci, hati tertidur atau hatinya mati, bagaimana akan bisa merasakan sensasi duduk di tiap situasi yang berbeda tadi? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan sensasi atau keberkahan, supaya mereka mentadaburi energinya, ayat-ayatnya, dan supaya mendapatkan vibrasi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Surat Shad ayat 29. Sahabat Quran yang dicintai Allah, dalam episode ke-6 kita sudah membahas tentang 7 lapisan Al-Quran. Ada lapisan tulisan, lapisan suara, lapisan arti, lapisan asbabun nuzul, lapisan makna atau tafsir, terus lapisan gizi Al-Quran, kandungan hukum atau kandungan nilai, dan terakhir lapisan energi. Yang perlu kita yakini di sini bahwa dalam tiap lapisannya ada sensasi atau keberkahan dan vibrasi atau juga pelajaran untuk mereka yang berakal. Dan yang perlu kita tekankan bahwa sensasi pada tiap lapisan berbeda, sebagaimana sensasi duduk di pesawat tidak akan sama dengan sensasi duduk di beca atau di taksi. Maka ketika kita lagi menikmati duduk di atas pesawat, tidak harus dikacaukan dengan rasa duduk di kursi tunggu bandara atau di kursi rumah. Nah, begitu juga nanti selanjutnya. Ketika kita sedang mengaji energinya Al-Quran, mungkin sensasi ayat Al-Quran yang kita baca akan berbeda dengan ketika kita mengaji gizi Al-Quran, makna Al-Quran, dan yang lainnya. Cuman memang persoalannya adalah walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak beriman. Ar-Ra'd ayat 1. Sahabat Quran yang bijaksana, rasanya sudah cukup kita membuatkan pengantar atau prakondisi untuk kita memasuki uraian-uraian tentang sensasi lapisan Al-Quran ini. Untuk memudahkan penjelasan tentang sensasi lapisan Al-Quran ini, kita akan langsung praktek pada satu ayat yang sangat populer dan sering kita baca dalam keseharian dan kita amalkan dalam aktivitas kita. Ayat tersebut adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Dalam konteks ini kita akan mencoba menemukan atau merasakan sensasi basmalah dalam tiap lapisannya. Sensasi basmalah dari lapisan pertama sampai lapisan yang ke-7. Baik, kita mulai dari sensasi lapisan pertama. Basmalah, yakni lapisan tulisan, lapisan huruf, lapisan teks. Ayat pertama surat Al-Fatihah tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Coba sahabat Quran tulis dengan tangan sendiri.
Boleh ditulis pakai pena, boleh pakai spidol, boleh ditulis dengan cara ilmu khat atau ilmu kaligrafi atau tulis biasa. Setiap cara menulis akan menimbulkan sensasi yang berbeda tentunya. Kalau ada waktu luang sebelum tidur lebih bagus setelah ambil air wudhu, kalimat basmalah ditulis sebanyak-banyaknya. Boleh 3 kali, 7 kali, 9 kali, 13 kali, 21 kali, atau 99 kali, atau berapa suka. Cobalah laksanakan 3 malam berturut-turut, apalagi menulisnya fokus dan dengan rasa cinta. Insya Allah akan mendapatkan sensasi yang indah dan nikmat di jiwa. Sahabat Quran yang mulia, Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah. Kita masuk sensasi lapisan kedua, yakni lapisan suara, lapisan bunyi. Mari kita baca basmalah tadi dengan ucapan kita sendiri, dengan mulut kita sendiri. Untuk lebih merasakan sensasinya, baca sebelum tidur sebanyak-banyaknya. Boleh dibaca 100 kali, 313 kali, atau 1000 kali, atau 4444 kali, atau lebih dari itu. Lakukan 3 malam berturut-turut. Insya Allah kita akan menemukan sensasinya. Dan itu pasti berbeda sensasi baca basmalah dengan menulis basmalah dengan tangan sendiri. Baik, selanjutnya mari kita masuki sensasi lapisan ketiga dari basmalah, yakni lapisan artinya, lapisan terjemah, lapisan arti. Setelah kita tulis, setelah kita baca basmalah tadi berkali-kali, lalu basmalah tadi selanjutnya kita baca artinya, artikan. Jangan hanya sekedar ditulis, jangan hanya sekedar dibunyikan atau dibaca, tapi terjemahkan, artikan, baca artinya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah. Bacalah artinya basmalah tadi berkali-kali, maka kita akan naik pada lapisan yang ketiga, lapisan arti atau terjemahan. Di sana pasti ada sensasi keberkahan yang akan ditemukan, keindahan, keagungan, dan kemujizatan basmalah. Jika berkenan dan ada waktu, lakukan pembacaan terjemahan basmalah tadi sebelum tidur. Baca berkali-kali, boleh 33 kali, 100 kali, dan seterusnya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus sampai kita tertidur. Baik, kita naik pada sensasi lapisan keempat, lapisan asbabun nuzul. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa basmalah diturunkan hanya kepada 2 nabi, yakni Nabi Muhammad SAW dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sisi lain, pada saat basmalah diturunkan, keadaan alam pun sunyi, angin pun terhenti, air laut berhenti bergejolak, dan setan-setan dirajam dari langit, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdullah yang menceritakan bahwa ketika diturunkan kalimat berikut, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka seluruh awan lari ke arah timur, angin hening tidak bertiup, sedangkan lautan menggelora. Semua binatang mendengar melalui telinga mereka, dan semua setan dirajam dari langit. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut keagungan dan kemuliaannya bahwa tidak sekali-kali asmanya yang ada dalam basmalah diucapkan terhadap sesuatu, melainkan dia pasti memberkatinya. Dengan mengetahui sejarah turunnya basmalah atau asbabun nuzul, dan yang sejarah di atas tadi hanya mengutip dari salah satu versi, dan mungkin boleh ada asbabun nuzul lainnya, versi lain, maka sensasi pada lapisan keempat ini akan semakin membuat kita dekat dan kagum pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seolah-olah terbawa pada kondisi alam,
di mana saat basmalah turun. Silakan bacalah, renungilah, ambil pelajaran atau keberkahannya dari kisah asbabun nuzulnya basmalah. Sahabat Quran yang tercinta, baik, kita lanjutkan memasuki sensasi lapisan yang kelima, yakni lapisan makna atau lapisan tafsir basmalah. Misalnya kita ambil tafsir basmalah dari Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Setelah menguraikan berbagai pendapat para ulama tentang huruf ba dan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka disimpulkan bahwa pemaknaan atau penafsiran basmalah adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai segala aktivitas dengan menyebut namamu ya Allah, yang melimpahkan kasih kepada seluruh makhluk dan melimpahkan rahmat di akhirat kelak. Saya memulai segala aktivitas dengan menyebut namamu ya Allah, yang melimpahkan kasih kepada seluruh makhluk dan melimpahkan rahmat di akhirat kelak. Dengan memahami lapisan kelima ini, di mana basmalah dimasukkan dalam wilayah tafsir, maka sensasinya sangat berbeda ketika hanya sekedar mengetahui artinya. Maka dengan memahami tafsir basmalah, maknanya tentu sensasinya akan lebih lengkap dan luas. Terbayang oleh kita bagaimana rahmat Allah di dunia untuk seluruh makhluknya, dan tergambar oleh kita bagaimana rahmatnya di akhirat kelak. Sahabat Quran yang budiman, baik, kita lanjutkan ke lapisan 6, sensasi gizi Al-Quran. Sensasi gizinya basmalah, kandungan nilai atau kandungan hukum. Pada lapisan ke-6 ini sensasinya lebih aplikatif untuk semua aktivitas kehidupan yang harus dimulai dengan basmalah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru. Setiap perkara penting yang mengandung nilai kebaikan tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut terputus, tertolak, kurang keberkahannya. Al-Hadis. Maka berdasarkan hadis di atas bahwa basmalah sensasinya merupakan hukum awal atau syarat utama agar sebuah pekerjaan mempunyai nilai dan keberkahan. Jika suatu perkara kebaikan tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus pekerjaan tersebut, tidak dinilai sebuah ibadah. Misalnya makan dan minum, jika tidak dibacakan basmalah terlebih dahulu, maka tidak bernilai ibadah atau tidak mendapat keberkahan dan pahala. Sehingga kita bisa pahami bahwa basmalah pada lapisan ke-6 terasa sensasinya sebagai hukum awal sebuah pekerjaan yang mengandung kebaikan. Sensasi lain di lapisan ke-6 ini, basmalah mempunyai nilai ketauhidan, nilai teologis, di mana kita dikenalkan dengan sifat kasih sayang Allah untuk semua makhluknya, terutama tentunya diri kita semuanya. Kita diajak bersensasi bahwa semua makhluk tidak akan terlepas dari kasih sayangnya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, terakhir kita akan membahas lapisan ke-7, sensasi energinya Al-Quran. Di lapisan ke-7, lapisan energi. Sebelum memasuki sensasi energinya basmalah ini, kita kembali ke prakondisi dahulu, karena lapisan ke-7 ini memang agak berat kita memasukinya. Kalau belum terbiasa mungkin kita akan terpental dan tidak nyaman di dalamnya, tapi nanti jangan dipaksakan. Manakala kita menolaknya, ya memang bukan hal yang semestinya kita terima. Sebab lapisan ke-7 ini sangat subjektif dan personal, berat, dan banyak yang terpental. Baiklah sahabat Quran yang berbahagia, kita ke prakondisi dahulu. Ketika kita memasuki lapisan ke-7 ini, ibarat kita duduk di dalam pesawat yang dalam iktibar
Sebelumnya dibedakan dengan duduk di dalam ruang tunggu bandara, duduk di dalam taksi, duduk di dalam speedboat, duduk di ojek, duduk di beca, atau duduk di kursi rumah. Tentu tidak sama dengan duduk di dalam pesawat. Maka ketika kita duduk di pesawat, tentu sensasinya sangat berbeda dengan duduk di suana lapisan sebelumnya. Walaupun kegiatannya sama-sama duduk, nikmatilah duduk di pesawat. Jangan disamakan rasanya dengan duduk pada kondisi sebelumnya. Bagi pemula yang baru pertama kali duduk di pesawat, tentu akan terasa asing atau takut, dag-digdug, dan lain-lain. Baiklah sahabat Quran, kita akhirnya masuk pada sensasi energinya basmalah. Sekali lagi, jika nanti terasa asing dan aneh, jangan dipaksakan untuk mempercayai dan mengikutinya, sebab ini hanya ilustrasi tentang ilmu energi. Hal ini memang berat. Al-Quran menyindirnya, walakinna aktsaron nasi la yu'minun, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ar-Rum 2:1. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak merasakan sensasi Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Surat Muhammad ayat 24. Baiklah sahabat Quran, bersiaplah untuk menerima sensasi Al-Quran, dalam hal ini sensasi basmalah di lapisan energi, lapisan puncak Al-Quran, atau lapisan suasana di dalam pesawat. Di dalam lapisan energi, setelah kita melalui 6 lapisan sebelumnya, basmalah adalah energi manusia, energi kehidupan manusia, energi dari Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya, terutama kita manusia. La quwata illa billah, tidak ada energi kecuali semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Kahfi ayat 39. Semua makhluk termasuk alam semesta beserta isinya yang tentunya kita termasuk di dalamnya adalah energi-energi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kasih sayangnya, maka seluruh makhluk ini hidup, bergerak, berjalan di garis edar dan ketentuannya, berkembang, berkomunikasi, saling bersinergis, dan seterusnya. Pada akhirnya kita mau mengatakan begini, basmalah di lapisan puncak. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan energi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan energi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan energi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan energi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka aku hidup, aku bergerak, aku berkegiatan, beraktivitas, aku bekerja, aku beribadah, aku membaca, aku belajar. Dengan energi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka aku bahagia, aku gembira, aku bersyukur, aku menolong, aku kerjasama, aku menegakkan nilai-nilai kebenaran. Dengan energi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka aku membangun peradaban. Begitu juga, maka dengan energi Allah semua makhluk berjalan menuju tujuannya secara indah, teratur, dinamis, dan damai. Sahabat Quran yang tercinta, mungkin itulah sekilas singkat sensasi basmalah di lapisan puncak, lapisan energi. Iqra, bacalah Al-Quran, wartaqi, dan naiklah pada tiap lapisan Al-Quran tersebut. Warotil, dan rasakan sensasinya pada tiap lapisannya.
Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca. Jika membaca Al-Quran, jika engkau membaca Al-Quran berhenti pada lapisan kedua atau lapisan ketiga, maka disitulah maqammu, kedudukanmu. Tetapi jika engkau mau naik lagi pada lapisan berikutnya, lapisan keempat, lapisan kelima, lapisan keenam, hingga lapisan puncak, lapisan ketujuh dari Al-Quran, yakni lapisan energi, maka kedudukanmu atau maqammu sampai pada akhir dari bacaanmu. Tetapi lagi-lagi sayang, walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak mengimaninya. Ar-Ra'd ayat pertama. Sahabat Quran yang mulia, rasanya untuk episode kajian tentang sensasi lapisan Al-Quran sementara kita cukupkan terlebih dahulu. Insya Allah kita ketemu pada episode berikutnya tentang ngaji energinya Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.